Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya segani rekan berpikir dari tim Pro, dan yang saya banggakan rekan kami dari tim Kontra. Perkenalkan, saya Raya Dusun Amin selaku pembicara pertama dari tim Kontra pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini kami mendapatkan mosi yang sangat penting dan sangat relevan untuk kita perdebatkan dan kita diskusikan, yaitu Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Dewan Juri yang terhormat, tim Kontra meyakini bahwa mosi ini lahir dan dibangun atas asumsi yang keliru Dewan Juri yang terhormat, yaitu bahwa rendahnya partisipasi generasi muda berarti generasi muda sudah tidak memiliki kepedulian dan kontribusi terhadap masyarakat dan menjadi sesuatu yang patut disesali Dewan Juri yang terhormat. Kami menolak asumsi tersebut karena realitas saat ini menunjukkan bahwa yang berubah bukanlah partisipasi ataupun kepedulian generasi muda, tetapi cara mereka berpartisipasi yang sudah mengalami transformasi yang lebih lanjut. Dewan Juri yang terhormat, partisipasi dalam mosi ini berarti keterlibatan aktif generasi muda dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara organisasi kemasyarakatan sendiri adalah salah satu wadah untuk berpartisipasi. Namun yang perlu kita garis bawahi Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu wadah, bukan satu-satunya. Dewan Juri yang terhormat, ketika mosi ini menyatakan bahwa menyesalkan rendahnya partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, maka mosi ini secara tidak langsung mempersempit makna partisipasi itu sendiri pada organisasi kemasyarakatan saja. Namun pada kenyataannya Dewan Juri yang terhormat, bahwa partisipasi tidak hanya dilakukan pada organisasi kemasyarakatan itu saja. Maka dari itu kami selaku tim Kontra menentang atas kekeliruan utama pada mosi ini. Kami selaku tim Kontra memiliki dua argumen utama yang menjadi landasan argumen kami. Yang pertama adalah pola partisipasi telah mengalami transformasi Dewan Juri yang terhormat. Di era digital ini, pola partisipasi generasi muda telah mengalami transformasi besar dan perubahan yang signifikan. Kini, anak muda dapat memberikan dampak melalui berbagai cara. Contohnya, ketika terjadi bencana alam, generasi muda dapat menggalang dana secara daring, membangun komunitas secara online, membuat konten edukasi, hingga menginisiasi gerakan melalui media sosial seperti yang terlihat dan kita rasakan saat ini Dewan Juri yang terhormat. Status quo saat ini juga mengatakan Dewan Juri yang terhormat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet dan media sosial tertinggi di dunia Dewan Juri yang terhormat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi telah bergeser dari ruang yang dimana di dalamnya adalah organisasi kemasyarakatan menuju ruang digital yang lebih terbuka dan tentu lebih luas Dewan Juri yang terhormat. Dan ini bukan sesuatu yang patut disesali dan harus kita banggakan. Lalu yang kedua adalah banyak organisasi belum mampu mengikuti perkembangan zaman saat ini Dewan Juri yang terhormat. Tidak sedikit organisasi yang masih memiliki birokrasi yang panjang, program yang monoton, minim ruang inovasi, kurang transparan, dan kurang memanfaatkan teknologi secara optimal Dewan Juri yang terhormat. Akibatnya generasi muda lebih memilih wadah yang memberi mereka kebebasan untuk menghasilkan dampak nyata kepada masyarakat umum. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada generasi mudanya Dewan Juri yang terhormat, namun pada organisasi yang masih belum berhasil beradaptasi dengan kebutuhan mereka saat ini di zaman modern yang serba teknologi saat ini Dewan Juri yang terhormat. Atas dasar itu kami menilai bahwa sikap menyesalkan dalam mosi ini justru salah sasaran Dewan Juri yang terhormat, yang seharusnya menjadi fokus kita bukan mengembalikan partisipasi generasi muda ke organisasi kemasyarakatan, namun memastikan bahwa mereka memiliki ruang yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun. Tim Kontra tidak menolak keberadaan organisasi kemasyarakatan itu Dewan Juri yang terhormat. Kami hanya menolak cara pandang yang mengukur partisipasi generasi muda semata-mata dari keanggotaan organisasi secara kuantitas bukan secara kualitas. Maka dari itu, dengan ini kami dengan tegas selaku tim Kontra kami menentang mosi menyatakan bahwa Dewan harus menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Diana Putri, selaku pembicara kedua dari tim Kontra. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai tim Kontra menolak mosi yang berbunyi Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Kami menilai bahwa mosi ini terlalu menyederhanakan persoalan Dewan Juri yang terhormat. Mosi tersebut seolah-olah menganggap bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan berarti mereka tidak peduli terhadap lingkungan sosial Dewan Juri yang terhormat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Di era digital saat ini bentuk partisipasi generasi muda telah berkembang. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam organisasi formal, tetapi juga melalui kegiatan sukarela, kemudian komunitas,
penggalangan dana, kampanye sosial di media digital, hingga aksi nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi sosial tidak dapat diukur hanya dari jumlah anggota organisasi kemasyarakatan ya Dewan Juri yang terhormat. Seandainya tim pro mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu wadah utama untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kami tidak sepakat Dewan Juri yang terhormat. Kepemimpinan juga dapat dibangun melalui organisasi sekolah, kemudian komunitas, bahkan pengalaman menjadi relawan. Dengan kata lain, organisasi kemasyarakatan merupakan bukan satu-satunya tempat, tapi salah satu tempat untuk membentuk karakter generasi muda Dewan Juri yang terhormat. Seandainya tim pro beranggapan bahwa rendahnya partisipasi merupakan bukti menurunnya rasa peduli generasi muda terhadap masyarakat, kami kembali menolak pernyataan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Banyak anak muda justru lebih memilih ikut aksi nyata dibandingkan organisasi formal. Apabila ada bencana, para generasi muda membantu korban bencana melalui penggalangan dana. Kemudian, bukankah tindakan nyata seperti itu juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sosial Dewan Juri yang terhormat? Selain itu, seandainya tim pro menyalahkan generasi muda atas rendahnya partisipasi tersebut, kami menilai hal itu tidak adil Dewan Juri yang terhormat. Rendahnya minat terhadap organisasi formal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sistem organisasi yang kurang menarik, kemudian minimnya ruang generasi muda untuk menyampaikan ide, jadwal kegiatan yang kurang fleksibel, hingga perkembangan teknologi yang mengubah cara seseorang untuk berkontribusi dalam masyarakat. Apabila organisasi kemasyarakatan ingin meningkatkan partisipasi generasi muda, maka organisasi tersebut harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Menyalahkan atau menyesalkan generasi muda bukanlah solusi Dewan Juri yang terhormat, melainkan hanya mengabaikan akar permasalahan yang sebenarnya Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa fokus utama seharusnya bukan menyalahkan atau menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda, melainkan memperbaiki sistem organisasi agar lebih menarik, terbuka, inovatif, sehingga mampu menarik minat generasi muda untuk bergabung Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda terhadap organisasi kemasyarakatan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Adila, saya selaku pembicara 3 dari pihak kontra. Dengan mosi, Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Baik Dewan Juri yang terhormat, pihak pro beranggapan bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang patut untuk disesalkan. Namun, kami pihak kontra berpendapat bahwa yang berubah bukanlah kepedulian generasi muda, melainkan cara mereka bagaimana untuk saat berpartisipasi itu. Saat ini banyak anak-anak muda berkontribusi melalui komunitas, kegiatan relawan, aksi sosial, kampanye, edukasi di sosial media. Semua itu memberikan banyak dampak besar bagi masyarakat meskipun tidak melalui organisasi masyarakat yang formal. Jika partisipasi dalam organisasi memang menurun, penyebabnya juga perlu untuk dievaluasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar lebih menarik dan relevan untuk generasi muda. Seandainya tim pro juga beranggapan bahwa rendahnya partisipasi merupakan bukti menurun rasa peduli generasi muda terhadap masyarakat, kami kembali menolak pernyataan tersebut. Banyak anak muda justru lebih memilih aksi nyata dibandingkan bergabung dalam organisasi formal. Mereka membantu korban bencana, mengadakan kegiatan lingkungan, hingga menggolong donasi secara mandiri. Bukanlah itu tindakan nyata seperti yang merupakan kepedulian sosial Dewan Juri yang terhormat?
kami pun menegaskan bahwa yang perlu diperbaiki bukanlah menyalahkan generasi mudanya, tetapi menciptakan organisasi yang lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini. Oleh karena itu, kami dari pihak kontra tetap menolak mosi Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Raya Tsunami selaku reply speaker dari tim kontra pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, lawan berdebat adalah rekan berpikir terbaik. Maka dari itu saya akan mengulang dan menegaskan kembali argumen-argumen yang telah kami buat selama perdebatan kali ini, Dewan juri yang terhormat. Perdebatan kali ini pada dasarnya bukan tentang apakah organisasi masyarakat itu penting, Dewan juri yang terhormat. Namun pertanyaan yang harus dijawab dalam mosi ini adalah apakah Dewan perlu menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan? Dan jawaban kami tentu adalah tidak. Kami menolak mosi perdebatan kali ini, Dewan juri yang terhormat. Generasi muda hari ini tidak berhenti berkontribusi. Mereka hanya memilih cara yang berbeda, Dewan juri yang terhormat, melalui gerakan sukarelawan, kewirausahaan sosial, kampanye digital, hingga aksi-aksi sosial berbasis teknologi. Mereka tetap memberikan partisipasi nyata di masyarakat. Dengan kata lain, yang berubah adalah cara mereka untuk memberikan partisipasi. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita dukung, bukan untuk disesali. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim kontra menemukan ada dua benturan pada mosi dengan realitas kehidupan saat ini, yaitu yang pertama adalah indikator partisipasi. Mosi ini mengukur partisipasi dari jumlah anggota organisasi saja, Dewan juri yang terhormat. Sementara kami mengukur partisipasi dari dampak yang diberikan kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa ukuran yang lebih relevan adalah dampaknya. Seseorang yang tidak bergabung ke organisasi namun memiliki inovasi, kreasi, dan juga ide-ide yang memberikan dampak dan juga kontribusi kepada masyarakat umum tentu lebih berkontribusi daripada orang yang namanya tercatat dalam organisasi namun tidak memiliki ide ataupun inovasi apapun. Lalu yang kedua adalah akar masalah. Dewan juri yang terhormat, mosi ini cenderung menyalahkan generasi muda karena dianggap tidak mau berorganisasi. Namun sebaliknya, Dewan juri yang terhormat, kami menunjukkan bahwa banyak sekali organisasi di luar sana, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang belum mampu mengikuti perkembangan zaman. Struktur yang masih kaku, program yang kurang inovatif, dan minim ruang bagi kreativitas membuat generasi muda mencari wadah lain yang lebih efektif dan juga lebih simpel, Dewan juri yang terhormat. Lalu kami selaku tim kontra memiliki solusi yang bisa diterapkan oleh para dewan, yaitu yang pertama adalah dewan harus terus mendorong dan meningkatkan kontribusi atau partisipasi sosial apapun bentuk wadahnya, tidak harus pada organisasi kemasyarakatan. Dunia telah berubah, Dewan juri yang terhormat, dan cara berpartisipasi generasi muda juga ikut berubah mengikuti perkembangan zaman saat ini. Karena itu, menyesalkan rendahnya partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan adalah cara berpikir sempit dan tidak lagi mencerminkan realitas kita saat ini. Yang layak kita apresiasi adalah setiap kontribusi nyata generasi muda bagi masyarakat, apapun bentuk wadahnya. Tidak harus ada yang disesali, Dewan juri yang terhormat, karena semua bentuk partisipasi maupun itu di luar organisasi kemasyarakatan merupakan bentuk kontribusi yang nyata. Maka dari itu kami selaku tim kontra tetap pada pendirian kami, yaitu menolak mosi yang menyatakan bahwa Dewan harus menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Dan kami layak memenangkan perdebatan kami ini. Terima kasih, Dewan juri yang terhormat.